Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan mengangkat topik berkaitan dengan fikih perlombaan. Fikih apa? Perlombaan. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat ya? Karena kita sekarang di bulan Agustus. Bulan Agustus itu identik dengan perayaan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yang biasanya diisi dengan berbagai macam acara yang berkaitan dengan apa? Perlombaan. Ya, di antara bentuk perlombaan biasanya yang menjadi perdebatan itu berkaitan dengan kupon hadiah, yang secara umum itu biasanya kita temui di dalam acara atau perlombaan jalan sehat atau jalan santai. Dan ada kupon yang dijual oleh panitia, Pak ya. Satu kupon itu biasanya 2.000, murah sekali. Ada yang 50.000, ada yang 100.000 dengan hadiah yang luar biasa itu. Hadiahnya ada umroh, ada sepeda motor, mobil juga, Pak ya. Ada mobil. Naik kulkas umum, masa sampai mobil, Pak? Nah, itu kuponnya berapa itu harganya? 50.000 ya, dapat mobil itu. Ya, 50.000 satu karcis, dikasih apa? Ya karcis saja ya, nggak dikasih kaos atau satu botol air mineral gitu, snack saja ya. Nominalnya berapa, Pak, biasanya? Nah, kaos itu taruhlah berapa? 20.000? Ada? Hah? 25 ya? 25 atau 30 gitu ya? Taruhlah 30 saja. Kuponnya 100, berarti 100 dikurangi 30 berapa, Pak? 70. Lah karcisnya itu berapa? 2.000 gak sudah badi panitia ya. Ya berarti kan sisanya masih banyak, Pak. Sisanya dibuat apa, Pak? Taruhlah misalnya 70.000 itu. Dibuat apa sama panitia? Dibuat hadiah. Kalau dibuat hadiah, hukumnya gimana itu? Jenengan, Pak, yang ngomong. Judi ya.
Makanya kita penting untuk kita bahas ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, perlombaan dalam fikih itu dibabkan menjadi babul musabaqah. Bab apa? Babul musabaqah. Kalau di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i yaitu Fathul Qorib Mujib, ini yang kita akan jadikan acuan ya. Nanti kita tambah keterangannya dari fatwa-fatwa tarjih. Itu dibabkan menjadi Kitabu Ahkamis Sabqi wa Ramyi. Kitab yang bicara tentang hukum-hukum as-sabqi. As-sabqi itu nanti jadi musabaqah. Tapi kalau as-sabqi baknya didhamahkan itu artinya perlombaan. Tapi kalau as-sabaqi ada sabkun, ada sabakun, baknya difathahkan, sabakun itu artinya hadiah yang diperoleh oleh pemenang. Itu bedanya Pak ya. Jadi bahasa Arab beda harokat saja maknanya apa? Beda. Kalau sabkun itu perlombaan, kalau sabakun hadiah. Hadiah yang diterima oleh apa? Pemenang. Nah, ini babnya Kitabu Ahkamis Sabqi wa Ramyi. Ramyi itu memanah. Ramyi itu apa? Memanah. Nanti secara khusus itu disebut munadzolah. Disebut apa? Munadzolah. Jadi perlombaan memanah itu disebut apa? Munadzolah. Kalau musabaqah itu lebih umum daripada munadzolah. Musabaqah itu mencakup semua perlombaan. Tapi kalau munadzolah khusus perlombaan apa? Memanah. Tapi yang penting untuk dicatat, di zaman Nabi perlombaan itu hanya berkaitan dengan 3 macam saja, Pak. Dalam hadis Abu Hurairah, nanti jenengan cek di kitab Bulughul Maram, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, la sabaqah. Kalau la sabaqah maknanya apa Pak tadi? Bedanya sabkun dengan sabak apa? Kalau sabaqah itu tidak ada hadiah untuk perlombaan. Illa fi khuffin. Illa itu kecuali. Diawali dengan la nafiyah, la meniadakan, terus ada ilahnya, menunjukkan taksis. Taksis itu apa? Mengkhususkan atau hasr. Artinya perlombaan yang boleh ada hadiah itu hanya dalam 3. Yang pertama, fi khuffin, dalam pacuan unta. Pacuan apa? Unta. Yang kedua, wa naslin, memanah. Yang ketiga, wa hafirin, yaitu apa? Pacuan kuda. Jadi ada pacuan unta, pacuan kuda, terus memanah. 3 ini dihubungkan dengan persiapan untuk perang. Keahlian dan persiapan untuk apa? Perang. Kalau kuda itu kendaraan perang yang paling canggih Pak di zaman apa? Nabi. Perang itu ya pakai kuda. Alasannya apa? Kuda itu bisa dijinakkan, bisa ditunggangi, bisa mengejar musuh dengan cepat. Soalnya ada hewan yang bisa mengejar musuh dengan cepat. Misalnya anjing, macan atau harimau. Tapi bisa ditunggangi Pak? Enggak bisa gitu. Enggak bisa. Sehingga perang di zaman Nabi itu kendaraan intinya itu kuda atau khailun. Yang kedua itu unta. Unta itu fungsinya untuk apa? Untuk membawa bahan logistik. Untuk membawa bahan apa? Logistik. Terus yang ketiga itu memanah. Panah itu senjata yang paling canggih di zaman Nabi.
lebih canggih panah atau pedang, Pak, untuk perang? Panah, kenapa? Karena panah itu bisa menyasar musuh dari jarak jauh. Kalau zaman sekarang ya berkembang, Pak, memaknai dua alat atau dua kendaraan perang, satu alat perang. Itu kan harus kontekstual, mengikuti perkembangan apa? Zaman. Kuda itu sekarang sepeda motor, Pak. Masa perang pakai sepeda motor? Tank, Pak. Tank. Ya lebih canggih dari tank apa? Bisa kapal kan? Kapal perang Amerika kan bisa juga pesawat jet, apalagi, Pak? Kapal induk gitu. Pesawat juga. Yang membawa logistik ya termasuk kapal perang dan seterusnya kan. Kapal perang Amerika kalau mau perang ke Timur Tengah kan cari jalan itu, Pak. Lewat mana ini kan gitu. Nah, misalnya di terusan Suez dibuka atau enggak kan itu. Kemudian panah. Panah itu kalau konteks sekarang rudal ya. Itu yang merupakan apa tadi? Kendaraan perang dan alat perang. Sehingga ketika Nabi menafsirkan firman Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu, dan siapkanlah lahum untuk musuh-musuhmu mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu, min quwwah, dari apa? Kekuatan. Ya, kalau konteks sekarang ada military power, kekuatan militer. Nah, Nabi ketika menafsirkan ketika itu yang disebut kuah kekuatan itu apa? Ala innal quwata aramyu, ala innal quwata aramyu, ala innal quwata apa? Aramyu. Yang disebut kekuatan itu ya keahlian untuk memanah. Ya, karena dianggap panah itu senjata yang paling canggih untuk melawan musuh. Sehingga di zaman Nabi perlombaan itu yang boleh mendapatkan hadiah itu di tiga ini, Pak. Apa tadi? Pacuan unta, pacuan kuda, dan memanah. Itu lombanya masyru', disyariatkan. Kalau diniatkan untuk jihad ya berarti termasuk bagian untuk membela agama di zaman Nabi ya. Dan boleh mendapatkan hadiah. Kenapa? Untuk memotivasi orang berlatih perang. Yang kedua, nanti ada perlombaan yang dia hukumnya mubah, tapi tidak boleh mendapatkan apa? Hadiah. Ya, contohnya apa? Nabi sama Aisyah itu pernah lomba lari. Itu hukumnya boleh, mubah, tapi tidak boleh mendapatkan apa? Hadiah itu. Tapi kalau sekarang bergeser, Pak, kan ada cabang lomba apa? Lari. Sepak bola juga lari juga kan itu. Nanti mengalami perkembangan hukum ya. Tapi kita awali dari pandangan fikih klasik dulu. Jadi kalau lari itu apa? Boleh. Tapi tidak boleh ada hadiah. Yang ketiga itu perlombaan yang haram dan juga tidak boleh mendapatkan apa? Hadiah. Misalkan nanti adu ayam, boleh atau enggak? Atau judi. Judi itu kan lomba kan? Kemudian dapat hadiah. Itu berarti lombanya yang enggak boleh, hadiahnya ya haram. Ada yang tanya, Ustadz bagaimana hukumnya hasil judi? Apakah itu halal? Judinya saja haram, ya berarti hasil judi ya tetap haram gitu. Nah, kita sekarang baca ya, intinya perlombaan ada 3 tadi. Ada yang dianjurkan, terus hadiahnya apa? Halal,
boleh mendapatkan hadiah, ada yang hanya boleh mubah, tapi tidak boleh ada apa? Hadiah. Yang ketiga, ya haram dan hadiahnya juga haram. Nah, kita sekarang baca di Fathul Qorib Mujib. Kitabu Ahkamis Sabqi wa Ramyi, kitab yang menjelaskan hukum-hukum perlombaan dan memanah. Ai bisihamin wa nahwiha. Maksudnya dengan panah atau yang lainnya. Sebagian ulama termasuk di sini ya, dikiaskan semua alat perang, kullu alatil harbi, semua alat perang itu berarti masuk dalam perlombaan apa? Memanah, apapun itu. Yang penting apa? Ada manfaatnya untuk melawan musuh. Misalnya kalau sekarang lomba nembak, lomba apa lagi, Pak? Hah? Lomba apa? Lomba pencak. Pencak silat itu bisa ya bisa enggak ya. Soalnya perang enggak harus pencak, meskipun kadang juga ada bela diri ya. Ya. Tapi bisa juga. Tapi pencak itu kan alternatif terakhir, Pak. Ketika senjata sudah habis semuanya baru apa? Baru pencak. Nah, kita baca wa tasihul musabaqatu ala dzawab. Ala dzawab. Wa tasihu dan sah apa al musabaqatu perlombaan ala dzawab. Atas hewan. Ma huwal aslu ay fil musabaqa 'alaiha, yaitu hewan yang pada dasarnya dipakai perlombaan di zaman Nabi. Min khailin, dari apa? Dari kuda, wa ibilin dan unta. Berarti di zaman Nabi itu hewan yang digunakan perang ya dua, yaitu kuda dan unta. Kuda untuk menyerang musuh, unta untuk bawa bahan logistik. Bagaimana kalau gajah? Boleh atau enggak? Kenapa, Pak? Nah, gajah itu dikiaskan. Makanya dikiaskan ke unta dan kuda. Kenapa kok dikiaskan? Di Al-Quran ada surah Al-Fil yang bicara tentang Ashabul Fil, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham untuk mencerang Ka'bah. Ketika itu kendaraannya apa? Gajah. Makanya di sini dikatakan wafilin dan gajah, wabaglin bigol, wahimarin keledai. Ini enggak ada di Indonesia ya. Fil adhari dalam pendapat yang kuat. Berarti semua hewan yang penting untuk bermanfaat untuk apa? Perang. Kalau konteks sekarang ya tadi pesawat, jet ya. Terus apa lagi, Pak? Tank, terus kapal induk dan seterusnya ya, helikopter dan seterusnya. Wala tasihul musabaqatu ala baqarin. Bagaimana kalau lomba sapi, Pak? Kerapan sapi. Boleh atau enggak itu? Hah? Boleh buat hiburan. Kalau mendapatkan hadiah lagi. Boleh. Kalau totoan kerapan sapi boleh atau enggak, Pak? Boleh ya? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Alasannya boleh kenapa, Pak? Ini katanya menyengsarakan sapi itu. Di fatwa MUI, Pak, kalau enggak salah tahun 2021, jenengan cek di internet ya. Difatwakan tentang hukum kerapan sapi, yang mana ini sudah menjadi budaya turun menurun di Madura gitu. Itu sapi itu dibuat balapan ya, Pak, cepat-cepatan. 2 sapi ya biasanya, 2 sapi. Cuma nya dalam kerapan sapi itu ada unsur penyiksaan.
Iya atau enggak Pak? Ya, dipecut pakai paku. Supaya apa? Sapinya semakin kencang dalam berlari. Gitu. Kalau ada unsur penyiksaan, berarti bertentangan dengan kehewanan, Pak. Bukan kemanusiaan loh. Apa? Kehewanan. Bertentangan dengan animal right, hak asasi hewan, bukan human right ya, tapi animal apa? Right gitu. Yang mana hak asasi hewan itu dijaga oleh Islam itu sendiri. Di dalam Bulughul Maram ada hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Ihsan itu ya berbuat baik kepada sesama manusia dengan apa? Hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu Nabi 400 abad yang lalu sudah bicara tentang hak asasi manusia, hak asasi hewan, hak asasi apa Pak? Tumbuh-tumbuhan. Tapi yang disebutkan dua Pak, hanya hak asasi manusia dan hewan, meskipun masuk tumbuh-tumbuhan juga. Kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh, bunuhlah secara baik. Perang itu boleh membunuh musuh, tapi ada etika perang. Di antaranya enggak boleh muslah. Muslah itu mutilasi, Pak. Musuh dimutilasi, tangannya, kakinya potong gitu. Enggak boleh itu. Perang membunuh musuh boleh, tapi dimutilasi tidak boleh. Anak kecil yang enggak ikut perang enggak boleh dibunuh. Wanita yang tidak bersenjata, kecuali wanita yang bersenjata, tidak boleh dibunuh. Menghargai hak sipil, Pak. Itu aturan perang dalam Islam. Sehingga aturan perang dalam Islam itu tidak membabi buta sebagaimana Israel menyerang Palestina. Itu kan dibabi buta, Pak. Anak kecil, yang terakhir kan anak kecil 16 tahun sudah dipenjara, Pak. 20 tahun meninggal dalam penjara itu. Itu belum yang dibunuh, Pak. Yang kecil itu juga dibunuh. Terus wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Kalau engkau menyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Caranya bagaimana? Kan hewan itu diciptakan untuk manusia. Sehingga ayam itu ya nek basa Jawane ya wis nggone dibeleh. Pitik nggone apa? Dibeleh. Wedhus nggone dibeleh. Sapi nggone dibeleh. Tapi ketika menyembelih harus berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik? Kata Nabi apa? Wal yuhidda ahadukum safratahu. Hendaklah pisaunya itu ditajamkan. Jangan sampai pakai pisau tumpul, Pak. Sehingga matinya itu bukan disembelih tapi kecekik, gitu. Dicekik pakai pisau. Wal yurih dzabihatahu, supaya hewan yang disembelih itu tidak merasakan apa? Sakit. Jadi, di sini kan berarti ada apa Pak? Anjuran untuk melindungi hak asasi ke hewan. Oleh sebab itu kalau misalnya kerapan sapi ada unsur idzaul hayawan, menyakiti hewan, ya tidak diperbolehkan. Makanya di dalam Fathul Qorib dikatakan wala tasihul musabaqatu ala baqarin. Tidak boleh berlomba dengan sapi. Kalau itu ada apa tadi? Opahnya atau ada apa? Hadiahnya. Tapi kalau hanya lomba saja, misalnya kerapan sapi nggak ada unsur menyakiti hewan, Pak, ya boleh. Tapi biasanya kayak gitu nggak lepas dari unsur apa Pak? Kimar atau perjudian atau totoan. Terus bagaimana kalau adu domba, Pak? Boleh atau enggak? Adu domba itu
Adu domba itu adu kambing, Pak. Soalnya nek bahasa Indonesia adu domba itu manusia yang didu. Adu domba atau adu kambing boleh atau enggak? Enggak boleh, enggak boleh. Makanya di sini dikatakan wala ala nitohil kibas. Wala ala nitokil kibasi. Tidak boleh adu kambing atau domba. Bagaimana kalau adu ayam, Mbak? Adu pitik, adu jago. Boleh atau enggak? Ada ayam yang pandai berkelahi. Namanya ayam apa, Pak? Ayam Bangkok, jalurnya panjang gitu. Dia ayam yang suka kelahi. Diadukan, Pak. Sabung ayam. Halal atau haram? Untuk hiburan kok nggak ada totoane. Kalau ada totoane haram, Pak. Kalau hiburan nggak boleh ya? Nggak boleh. Wala ala muharasatid diyakah. Tidak boleh adu ayam. La bi'iwadin, baik dengan hadiah wala ghairihi atau sekedar hiburan atau ya hiburan saja. Untuk senang-senang aja. Nggak boleh, nggak boleh. Terus sekarang kalau adu manusia, boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak adu manusia? Tinju itu olahraga yang resmi diakui, Pak. Iya atau enggak? Boxing gitu. Tinju halal atau haram, Pak? Boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh. Terus bagaimana hukumnya menonton tinju yang tidak boleh? Nonton dulu. Tapi barang yang melanggar agama kan enggak boleh ditonton. Jadi tinju itu semua ulama sepakat tidak boleh. Meskipun diakui sebagai cabang olahraga secara resmi, tapi itu enggak boleh. Kenapa? Karena dalam tinju itu bertentangan dengan kaidah la dzarara wa la dzirara. Orang itu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan pemain tinju ketika usia tua itu semakin sehat atau semakin remek? Remek jero, Pak ya. Tapi masalahnya ada petinju muslim, Muhammad Ali. Michael Tyson itu apa? Mike Tyson atau Michael Tyson? Mike Tyson. Itu masuk Islam juga ya kayaknya. Karena ada ikon petinju muslim, Pak. Muhammad Ali terus Mike Tyson. Halal atau haram? Bingung jenengan. Yo yang dijadikan patokan yo hukum syariatnya, bukan pelakunya. Tetap haram, Pak. Karena bertentangan la dzarara wala dzirara. Jadi kalau tinju enggak boleh. Nah, kalau silat boleh atau enggak? Ada sambung dalam olahraga silat, pencak silat ya, TS tapak suci itu disambungkan. Meninggal ya? Ya kalau sambung itu ada wasitnya, tinju juga ada wasitnya. Tapi kalau sambung itu kan ada aturannya, tidak boleh memukul wajah, nggak boleh apa Pak Imron aturan sambung? Ulu hati, terus apa lagi? Kemaluan. Terus ada aturan tadi, ketika sudah membahayakan di stop. Tapi kalau tinju memukul wajah boleh? Malah poin Pak ya, malah poin. Berdarah-darah malah bagus atau enggak? Malah bagus.
Kalau sambung sampai berdarah-darah. Kecuali kalau sambung yang duel sampai mati itu. Atau carok. Halal atau haram, Lek? Carok. Haram. Haram betul. Atau tarung antar peguron. Apalagi Bojonegoro itu kan kampung silat. Kemarin 10 Asyura itu kan sama polisi itu rame Pak di jalan nih, ya kan? Tak kira ada apa gitu. Oh katanya ada apa Pak itu? Pengesahan, terus telasan, gitu. Pakai ayam pitik mulus juga Pak. Enggak ya. Itu kalau misalnya sambung apa? Apa tadi? Enggak sama antar peguron itu Pak. Tawuran antar peguron sampai mati hukumnya halal atau haram itu? Haram itu, haram. Tapi intinya kalau sambung masih terkontrol atau jenengan latihan tinju hanya cari keringat, boleh atau enggak? Boleh. Nabi dulu pernah loh lomba surok. Surok itu jongkrok-jongkrokan itu. Gulat ya. Dengan rukanah yang menang Nabi. Tapi kan gulatnya dulu kan cuma jatuh saja. Tidak sampai kayak sumo itu kan bahaya tuh Pak. Terus apa lagi Pak? Gulat sing apa? Smackdown itu fiktif atau real itu? Fiktif itu, Smackdown ya. Jadi intinya yang membawa kepada unsur menyakiti diri sendiri atau orang lain tidak diperbolehkan. Wa tasihul munadzalatu ay al-muramat, dan sah lomba memanah bisihami dengan panah idza kanat al-masafatu, kalau jaraknya masafatu ma baina mauqifi rami wal gharab alladhi yurma ilaihi maklumah. Syaratnya kalau lomba memanah itu jarak antara aromi pemanah dengan objeknya itu harus jelas. Misalnya berapa meter itu? Berapa meter? Lomba manah dari Kanor ke Sumberjo itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Mustahil untuk dicapai gitu. Piye nek manah, Pak? Maklumatan jelas. Wa kanatis sifatul munadzalah maklumatan. Demikian juga aturan memanahnya itu harus jelas. Soalnya memanah itu macam-macam. Kalau dalam fikih ya, ada namanya qor'un. Qor'un itu anak panahnya mengenai objek tapi tidak sampai menempel. Jadi kena objeknya saja Pak, karena mana kan ada lubangan ya. Nah itu kena terus busurnya jatuh. Itu namanya apa? Qor'un. Ada juga khoskun. Khoskun itu dia bukan tembus Pak. Kena objek tapi panahnya masih menancap. Kalau Qor'un tadi jatuh. Kena objek tapi dia jatuh. Kalau khoskun kena objek tapi menancap. Ada yang ketiga, itu namanya markun. Kalau markun kena objek terus tembus samping, itu namanya apa? Markun. Kalau jenengan ahli yang mana? Kena objeknya saja, panahnya jatuh, atau menempel, atau sampai tembus Pak? Sampai tembus ya, hebat sekali. Apa? Tengah-tengah saja. Maksudnya apa? Yang menempel. Nanti nak mana? Wa'lam ana iwadhul musabaqah wal mal alladhi yukhraju fiha. Nah ini penting Pak. Bicara tentang hadiah. Bicara tentang apa? Hadiah. Hadiah itu dinamakan iwad, yang diperoleh oleh orang yang menang. Lomba pacuan kuda yang menang dapat iwad atau dapat sabak.
atau namanya ju'al itu. Ada yang menyebut iwak, ada yang menyebut sabak, ada yang menyebut apa? Ju'al. Itu hadiah yang diperoleh oleh orang yang menang. Waqad yukhrijuhu ahadul mutasabikain al-mutasabikoin, dan terkadang yang mengeluarkan hanya salah satu apa? Pemain. Berarti 2 orang yang lomba memanah atau pacuan kuda, Pak. Yang satu saja yang mengeluarkan apa? Hadiah. Artinya kalau kamu menang saya kasih uang misalnya 1 juta. Kalau saya yang menang, kamu gak dapat apa-apa. Berarti hanya satu pihak yang mengeluarkan apa? Hadiah. Waqad yukhrijanihi ma'an. Dan terkadang 2 pihak yang mengeluarkan apa? Hadiah. Saya lomba pacuan kuda atau memanah, sama-sama mengeluarkan uang 1 juta. Terkumpul uang berapa? 2 juta. Yang menang dapat 2 juta, yang kalah dapat apa? 1 juta. Wa dzakara al-musannifu al-awwala fi qoulihi. Tapi pengarang kitab ini, Pak, maksudnya Syekh Abu Sujat, itu menyebutkan hanya yang mengeluarkan hadiah itu 1 orang. Di sana dikatakan wa yukhriju al-iwadha ahadul mutasabiqaini hatta annahu idza sabaqa istaradda wa idza subiqa akhadahu sahibu lahu. Ini penting, Pak. Ini bicara hukum, ini kaidah. Halal apabila salah satu dari 2 orang yang berlomba itu yang mengeluarkan apa? Hadiah. Kalau dia menang, dia tarik kembali uangnya. Misalnya Pak, 2 orang yang berlomba apa tadi? Memanah atau pacuan kuda. Satu pihak yang mengeluarkan, dia bilang kalau kamu menang, saya kasih uang 1 juta, ini loh uangnya. Kalau yang mengeluarkan uang ini menang, uangnya diambil lagi. Tapi kalau kalah diambil, akhadahu sahibuhu lah, sahabatnya yang menang yang ngambil. Itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Boleh. Bukankah itu termasuk perjudian? Boleh atau enggak? Hukum asalnya termasuk perjudian. Disebut totoan atau enggak, Pak? Coba jenengan totoan yang di masyarakat itu. Kalau satu pihak itu disebut totoan atau enggak, Pak? Hadiah. Nek totoan kudu dua-duanya. Tapi nek wong sing judi, Pak, voli. Kan itu jago sudan. Awakmu jago A atau B? Nek koko menang A, tak wai. Selalu 2 pihak tuh bisa satu saja. Biasanya, Pak. Nah, kaidah asalnya tetap totoan, tetapi apa? Kepentingan jihad itu lebih kuat daripada sekedar totoan. Ini kan masalahnya apa? Masalahnya lomba memanah, lomba pacuan kuda, lomba pacuan unta itu dihubungkan dengan apa? Keahlian berperang. Tapi konteks sekarang, Pak, lebih baik tidak dilakukan. Meskipun satu orang. Kenapa? Lomba yang jenengan lakukan itu enggak ada manfaatnya. Enak manfaat itu enggak? Poli, hiburan. Bola, hiburan. Apa, Pak? Rata-rata kan manfaat hiburan tuh. Tidak ada kepentingan jihad agama, Pak. Tapi kalau pacuan kuda hukumnya apa tadi? Boleh. Terus sekarang, Pak, ini penting. Nek jenengan salah menyimpulkan nanti tanggung sendiri ya. Wa in akhrajahu ma'an lam yajuz. Kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah tidak boleh. Kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah apa? Tidak
Boleh. Berarti yang satu mengeluarkan 1 juta, yang 1 juta ngumpul 2 juta. Yang menang dapat 2 juta, yang kalah dapat apa? Rugi 1 juta. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena potensi jadi ghanim itu pemenang, jadi yang kedua jadi gharib, yaitu yang kalah gitu. Berarti ada spekulasi, kalau nggak menang ya kalah. Itu sifat apa? Perjudian. Wong adu kopiok itu, Pak. Kok adu apa? Kopiok diuduni gitu, apa namanya? Itu kan udu ya. Apa Pak jeneng? Ya, itu kan potensi menang, potensi apa? Kalah, sehingga nggak boleh itu. Terus dikecualikan, ini dengarkan betul-betul ya. Illa ayyadkhula bainahuma atau illa ayyudkhila bainahuma muhallilan. Kecuali 2 orang tadi memasukkan pihak muhalil. Pihak apa? Muhalil. Pihak muhalil itu pihak yang ikut perlombaan secara gratis, tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan apa? Uang atau biaya. Jadi 2 orang pacuan kuda atau lomba pacuan kuda atau memanah mengeluarkan 1 juta, 1 juta ngumpul 2 juta. Kalau diikut sertakan pihak ketiga namanya muhalil, Pak. Ini dengarin ya. Nanti ada hubungannya dengan jalan sehat atau jalan santai. Kalau muhalil ini tidak mengeluarkan uang sama sekali, dia ikut secara apa? Gratis, maka itu menjadi halal, boleh. Tapi syaratnya fa in sabaqa akhadal iwadho. Muhalil itu kalau menang ia mengambil hadiah, wa in subiqa kalau dia kalah lam yaghram, dia tidak rugi karena enggak mengeluarkan apa? Hadiah atau uang. Terus yang berikutnya, muhalil ini harus mendapatkan hak dan fasilitas sepadan dengan orang yang berlomba. Misalnya pacuan kuda, Pak. Kan ditentukan jenis kudanya loh. Muhalil kasih, kamu boleh ikut tapi pakai kuda yang pincang. Ya jelas kalah, Pak, kalau gitu. Nanti kalau jalan sehat yang gratis hanya dapat hadiah hiburan, hadiah utamanya tidak boleh. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Oke, sekarang kita simpulkan, Pak, sebelum ke jalan sehat. Kesimpulannya bagaimana? Masih ingat atau lupa? Yang pertama, ketika ada 2 orang yang berlomba, bisa menjadi halal kalau bagaimana? Satu pihak yang mengeluarkan hadiah. Atau cumanya yang di Fathul Qorib enggak disebutkan. Atau ada pihak ketiga. Pihak ketiga di zaman itu disebut imam. Imam itu pemerintah. Kalau konteks sekarang sponsor. Sponsor itu bisa pemerintah, bisa institusi, bisa perorangan, bisa juga donatur. Yes, pokoknya donatur, sponsor, institusi lah gitu. Itu zaman apa? Zaman sekarang. Kalau dulu imam atau ada pihak ketiga yang apa? Ngasih hadiah. Berarti 2 orang berlomba manah atau pacuan kuda, kalau menang pihak ketiga yang ngasih apa? Hadiah. Terus sudah kaidah 2, Pak. 2 kaidah kan? Yang pertama kalau 1 orang yang mengeluarkan hadiah halal, atau ada pihak ketiga atau sponsor, kaidah kedua. Kaidah ketiga apa, Pak? Kalau dua-duanya mengeluarkan uang, halal atau haram? Haram, karena itu qimar, perjudian, gambling. Tapi bisa menjadi halal ketika ada apa? Muhalil. Muhalil itu peserta yang
gratiskan. Syaratnya dua, dia mendapatkan hak dan fasilitas sama dengan peserta yang membayar. Yang kedua apa? Kalau menang dapat hadiah, kalau rugi, kalau kalah tidak dapat apa-apa atau tidak dirugikan. Sekarang Pak, jalan sehat sebenarnya itu enggak memenuhi kriteria ini, tapi perkembangan fikih biasanya tetap dipertimbangkan Pak. Maksudnya fikih itu dulu hanya bicara apa tadi? Pacuan kuda, pacuan unta, terus memanah dihubungkan dengan persiapan jihad. Tapi di zaman modern ilah atau hukum itu kan sudah bergeser Pak. Kok bergeser bagaimana? Perang sudah tidak pakai kuda, sudah tidak pakai unta. Perang kemerdekaan dulu pakai unta Pak. Perang kemerdekaan Pak, Indonesia melawan Belanda pakai unta? Gak ada. Kalau kuda, ya, Pangeran Diponegoro nggawa kuda tuh Pak. Ada enggak? Ada yang ya, ada yang enggak. Kalau zaman sekarang kan sudah bergeser semuanya tuh. Perang sudah tidak pakai kuda, tidak pakai apa? Unta, tidak pakai panah. Ada. Sudah mengalami apa? Pergeseran. Terus sekarang orang berlomba itu malah secara umum ya perlombaan-perlombaan yang kayak jenengan lakukan itu sebenarnya nggak memenuhi kriteria Pak dalam pandangan 4 mazhab. Akan tetapi ada pendapat atok Pak. Atok ini pendapatnya membolehkan meskipun tidak masuk di hadisnya Nabi. Ya termasuk perlombaan-perlombaan yang jenengan apa? Lakukan. Nah sehingga jalan sehat atau jalan santai. Ini dengerin Pak, dengerin ini. Jalan santai itu kan ada kupon, ada penjualan apa? Kupon. Ada penjualan apa? Kupon. Penjualan kupon itu biasanya kalau digunakan untuk hadiah. Jadi panitia memberikan hadiah kepada peserta dari penjualan kupon. Halal atau haram Pak? Halal atau haram? Kenapa kok haram? Hah? Ya itu tadi sama dengan 2 orang yang berlomba pacuan kuda atau pacuan unta atau memanah, dua-duanya mengeluarkan apa? Uang. Tapi kalau jalan sehat atau jalan santai, hadiahnya dari sponsor. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena dari pihak ketiga. Pihak apa? Ketiga. Nah, tapi praktik jalan sehat di masyarakat Pak, apakah hanya semacam ini? Uangnya, hadiahnya dari apa? Uangnya dari kupon atau dari sponsor atau ada yang praktik yang lain Pak? Hah? Dari desa sponsor berarti. Terus sebutkan dari mana lagi Pak? Hah? Dari mana? Kalau dari masyarakat halal atau haram? Kalau dari masyarakat itu halal Pak. Sama dengan sponsor, karena masyarakat itu ngasih uang infak atau donasi untuk kegiatan yang nggak harus jalan sehat, apapun lah. Niat dia akan ngasih Pak. Tapi kalau jenengan beli kupon, niatnya apa? Dapat hadiah. Dapat apa? Bedanya itu. Berarti kalau dari tarikan masyarakat itu namanya sponsor. Terus ada yang membolehkan juga Pak. Tapi ini pendapat yang paling meringankan Pak. Sebagian tidak membolehkan. Kalau jalan sehat
itu sebagian dari peserta, maka harus kok sebagian. Hadiahnya sebagian dari peserta, maka harus ada peserta yang lain yang digratiskan. Ada yang berpendapat semacam itu. Kayak tadi kan, misalnya apa yang digratiskan anak-anak sekolah atau siswa. Nek siswa suruh beli karcis itu kayaknya secara irfani enggak bagus, Pak. Loh kok enggak bagus? Kan karcisnya 3.000, 5.000. Tapi bagi anak kecil itu bernilai atau enggak, Pak? Bernilai, meskipun bagi jenengan wi duit receh. Ya kan? Tapi bagi anak kecil itu bernilai. Dia kalau enggak dapat itu mesti getun. Kecewa. Masih kecil sudah dikenalkan judi, kan jadi masalah, Pak. Nah, itu ya. Makanya kalau mungkin peserta panitia ya, sama sekali nggak bisa mencari sponsor. Kadang dari sponsor nggak cukup buat apa? Hadiah. Ya makanya tadi boleh mengambil dari peserta dengan catatan apa? Sebagian peserta digratiskan. Tapi ini diakali, Pak. Sing penting nek digratisno wong siji, wong loro, wong limo iki gak wis ya. Tiga syarat. Itu namanya hilah, ngakali apa? Hukum, Pak. Ngakali hukum. Artinya kan enggak murni apa, Pak? Enggak murni dia ingin cari solusi. Kalau semacam ini juga penting untuk dijelaskan, yang beli karcis itu dia hanya sifatnya menyumbang gitu. Karena apa? Sebagian digratiskan. Sehingga kalau dia beli karcis itu yang dipikir tidak selalu hadiah. Kenapa kok jalan sehat ini enggak hadiahnya itu apa, Pak? Kuponnya itu apa, Pak? Dianggap bermasalah. Kenapa? Karena kupon itu kan kertas. Dia enggak bisa jadi materi sebelum jadi apa? Hadiah. Yang jenengan beli hadiahnya atau kuponnya? Nah, kan kuponnya, Pak. Kecuali jenengan beli hadiah halal. Tapi masuk hadiah sakmono mbok tuku 3.000 toh? 5.000, sehingga 3.000 atau 5.000 yang jenengan dapatkan apa? Kupon. Kupon itu real atau fiktif, Pak? Uang, maksudnya transaksi real atau transaksi fiktif? Fiktif, Pak. Nggak bisa dibuat apa-apa. Kupon dijajal gitu apa, Pak? Kecuali yang mau ikut jalan sehat ya itu, Pak. Sehingga tadi itu tidak memenuhi unsur transaksi itu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, terus sekarang, nek misalnya karcisnya mahal, tapi dapat kaos, dapat fasilitas dan seterusnya itu mungkin ya. Artinya apa? Uang itu dikembalikan ke peserta. Sebagaimana juga, Pak, namanya perlombaan sekarang pasti ada uang admin, uang administrasi. Boleh atau enggak itu? Boleh selama digunakan untuk fasilitas perlombaan dan dikembalikan ke peserta. Peserta kan biasanya kasih snack, kalau ada sertifikatnya cetak sertifikat, kan butuh biaya panitia. Tapi kalau panitia bikin perlombaan, uang admin digunakan untuk hadiah, sama dengan juga judi. Oke ya, itu berkaitan dengan apa? Uang admin. Terus sekarang, yang penting untuk hati-hati, kalau jalan sehat itu, kalau bisa, Pak, meskipun ini juga susah ya, satu orang itu satu kupon. Jangan sampai orang borong kupon, 1 bendel, 2 bendel, 3 bendel diborong. Ternyata enggak ada yang keluar, Pak. Dia ngerusulo atau enggak? Atau apa, kecewa atau enggak? Nek kecewa itu pasti
ada unsur ke arah perjudian. Ya, meskipun kayaknya susah ya. Justru nek sing borong iki kan sing semakin apa? Semakin menarik ya. Nah, tadi cara menentukannya kan dengan dikopiok. Itu namanya qur'ah. Ngopiok itu boleh atau enggak? Ngopiok itu boleh. Selama yang dikopiok halal. Kalau yang dikopiok haram ya haram. Qur'ah itu dilakukan oleh Nabi. Nabi itu kalau bepergian apa Pak? Kan istrinya banyak. Cara menentukan siapa yang berhak untuk diajak bepergian itu dengan dikopiok. Imam sholat itu kalau mentok kriterianya sama semuanya Pak. Ya hafalannya banyak, macam-macam dikopiok. Ya meskipun nggak mungkin kalau konteks sekarang. Muadzin juga sama. Suaranya yang paling tinggi, suaranya yang paling bagus. Orangnya yang amin, amanat. Terus aliman bil waktu, tahu waktu. Punya kriteria semuanya. 2 orang. Ya di kopiok. Makanya tusta'malu al-qur'ah ini dalam kaidah fikih ya. Kopiok itu dipakai indal mubham ketika suatu itu samar. Maksudnya menentukan siapa yang berhak itu samar, enggak jelas. Au inda tazahum atau ketika saling berebut. Misalnya arisan itu kan tiap orang pasti ingin menang toh. Tapi untuk menentukan siapa yang menang, kopiok boleh atau enggak itu? Boleh, karena arisan itu intinya sama dengan pinjam meminjam. Tapi cara menentukannya dengan apa? Dikopiok. Mungkin itu masih 10 menit, silahkan kalau ada yang ditanyakan monggo. Ada atau enggak? Atau malah bingung kabeh? Nggih, monggo Pak. Nggih. Apa Pak? Dokar. Andong. Cikar, ya. Ya kalau dokar itu kan memang kan kuda untuk kerja, sapi misalnya untuk garu kan gitu. Atau untuk cikar, selama itu tidak menyakiti, menyiksa gitu. Ya kecuali kalau muatan. Kalau melebihi kapasitas overload ya jelas menyiksa kan itu. Ya misalnya khimar itu keledai ya, itu umum dipakai tunggangan bagi orang Arab. Ya kalau berlebihan ya nggak boleh. Terus cikar apa tadi? Andong. Terus garu ya selama itu sewajarnya kan. Hewan itu kan diantaranya kan untuk mengangkut beban Pak. Wong Al-Quran saja kan ngasih penjelasan. Kalau orang yang tidak mau menerima hidayah Pak, itu kan kamatsalil himari yahmilu apa? Asfaro. Sebagaimana keledai yang membawa kitab. Berarti keledai itu tugasnya apa? Memikul barang. Memikul apa? Barang. Kalau keledai itu dibuat muat kitab, jadi pintar atau bodoh Pak? Nek wong Jawa kebo di sekolah no, daftar no masuk ke Pondok Al-Kautsar gitu. Jadi wande atau enggak? Ya tetap bodoh gitu. Namanya tadi orang yang tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran itu ya kamatsalil khimari yahmilu apa? Asfaro. Menunjukkan kalau sifat keledai itu membawa barang. Tapi barangnya itu meskipun yang dibawa kitab tetap apa? Bodoh. Bukan berarti kalau himar apa Pak? Dibuat muat kitab terus jadi pandai juga enggak. Nek bahasa kita kebo meskipun di sekalau ya tetap
tetap kebo. Nggak mungkin jadi manusia Pak gitu. Nggak mungkin. Oke, yang lainnya ada atau enggak? Nggak ada ya. Intinya kita simpulkan biar jenengan nggak tersesat nanti. Soalnya kalau yang ngantuk pasti jelas nggak paham gitu. Sing ngrungokno wae rong karuan paham, mana sing ngantuk. Itu ya, kita simpulkan ya. Berarti perlombaan kalau 2 orang mengeluarkan hadiah hukumnya apa Pak? Haram. Itu sama dengan kimar, yaitu perjudian. Bisa halal ketika apa? Satu saja. Cumanya kita kan katakan tadi, ini kan konteksnya perlombaan yang ada nasnya. Sedangkan perlombaan yang kita lakukan itu kan nggak ada nasnya Pak. Ya kan? Yang ada nasnya itu apa saja tadi? Memanah, pacuan kuda, pacuan unta gitu. Kalau semacam itu satu mengeluarkan hadiah boleh, tapi kalau perlombaan kayak kita sebaiknya tidak gitu. Terus atau ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu sponsor, donatur atau apa pihak apalah baik institusi pemerintah dan seterusnya ya. Terus kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah haram. Oleh sebab itu kalau kupon berhadiah jalan santai kayak di Muktamar Muhammadiyah kan ada bagi-bagi kupon Pak. Tapi kuponnya gratis, halal atau haram? Bisa dipastikan halal. Tapi kalau tadi kuponnya mahal itu indikasi kuponnya dijadikan hadiah. Kan enggak rasional Pak. Kupon 2.000, 3.000 atau 5.000 kok bisa menjadi 50.000, bisa menjadi 100.000. Kan ini enggak rasional Pak. Itu potensi dijadikan hadiah Pak. Kalau jadikan hadiah ya berarti judi. Yang kedua dengan menggunakan pendekatan irfani. Getun atau enggak? Rata-rata apa? Ya pasti getun Pak. Wong 50.000 terus gak metu ya. Tetap kecah-kecuh kan. Kan itu. Itu ya. Kalau ada dari uang penjualan kupon tadi, ada yang membolehkan, tapi ini tidak semuanya disepakati Pak. Ada yang membolehkan bisa halal ketika ada pihak yang digratiskan. Pihak yang digratiskan itu mendapatkan fasilitas dan hak sama dengan yang bayar. Itu ya. Itu kesimpulannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.